Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridha Hafidz Zain. Pandemi COVID-19 masih saja berlangsung. Masih banyak kasus penderita COVID-19 yang bermunculan di sekitar kita. Tak jarang juga kita mendengar banyak berita duka tiap harinya karena terjangkit virus yang berbahaya ini. Dampak dari pandemi ini yang bisa kita rasakan adalah berubahnya cara hidup dan cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Virus ini memaksa kita untuk memutar otak bagaimana tetap bertahan hidup walaupun interaksi dengan manusia yang lain itu dibatasi. Memaksa kita untuk terus berpikir bagaimana cara bertahan hidup walaupun segala aktivitas itu dibatasi. Virus ini tuh memanglah berbahaya. Dari data yang diperoleh tanggal 23 Juli 2021, dari 3 juta kasus terinfeksi, 80.500 orang diantaranya itu meninggal dunia. Berarti 2,68% kasus terinfeksi berakhir dengan kematian. Akan tetapi, jangan patah semangat, jangan pesimis. Virus akan berdampak lebih parah kepada orang yang lemah imunnya. Maka dari itu, untuk menangkal dampak dari virus tersebut, imun yang baik adalah faktor penentunya juga. Di samping juga usaha kita untuk menerapkan kehidupan yang sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Berikut adalah tips dari saya bagaimana cara hidup sehat dari saya. Pertama, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mencukupi segala kebutuhan nutrisi kita. Gampangnya, setiap makan usahakan ada sumber karbohidrat seperti nasi atau gandum. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Lalu tubuh kita membutuhkan juga yang namanya lemak untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagai cadangan sumber tenaga kita. Lemak dapat ditemukan di daging-dagingan, keju, dan berbagai olahan susu. Lalu tubuh kita juga perlu zat yang namanya protein untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan juga untuk membantu pembentukan enzim dan hormon. Untuk mencukupi kebutuhan protein tersebut, kita bisa mendapatkannya melalui daging-dagingan, telur, dan juga produk olahan susu. Mirip dengan apa yang ada di lemak tadi ya berarti. Lalu selain itu, tubuh juga perlu yang namanya vitamin. Vitamin berfungsi untuk mengatur fungsi nutrisi yang masuk dalam tubuh. Banyak dari kandungan vitamin ini terkandung dalam buah dan sayur-sayuran. Disarankan juga untuk tetap minum obat vitamin secara teratur sesuai batasnya juga. Lalu, selain dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tadi, kita juga disarankan untuk tetap olahraga secara teratur. Olahraga di teras rumah contohnya, sambil disinari mentari pagi adalah aktivitas yang sangat disarankan. Selain untuk menjaga kebugaran tubuh, olahraga sambil disinari matahari pagi seperti itu tadi juga dapat mengubah vitamin D menjadi vitamin D yang terkenal berguna bagi tulang. Selain itu, tidur berkualitas pun juga begitu direkomendasikan untuk mempersiapkan kekebalan tubuh dan juga mempersiapkan imun kita agar selalu tetap prima. Tidur berkualitas memiliki 3 ciri, yaitu durasi yang cukup, ya sekitar 7-8 jam. Lalu ada waktu tidur yang kontinu, maksudnya yang berlanjut, tidak gampang terbangun di tengah malam gitu. Dan yang ketiga, tidur yang nyenyak. Selain makan sehat, tidur, dan olahraga teratur, penerapan protokol kesehatan harus tetap juga dilaksanakan. Jangan sampai lengah walaupun hanya sesaat. Penerapannya bisa dilakukan dengan pertama, memakai masker. Memakai masker dengan disiplin. Kita wajib selalu memakai masker saat bertemu orang lain dan juga saat kita berada di tempat umum. Diusahakan untuk tetap memakai masker ganda, masker medis dulu, habis itu masker kain, agar mendapatkan proteksi yang maksimal.
Lalu kita juga diwajibkan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Batasi diri kita sendiri agar tidak sering pergi gitu bila tidak perlu. Jangan berdiam di tengah kerumunan, karena semakin banyak orang dalam kerumunan, maka semakin besar risiko penularan COVID-19 ini. Lalu disarankan juga untuk tetap menjaga kebersihan tubuh, seperti mencuci tangan sebelum makan, dan juga mandi secara teratur. Selain tips-tips tadi, jangan lupa untuk senantiasa beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Gimana? Mudah kan tipsnya? Menjalani hidup sehat adalah sebuah pilihan. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Saya Muhammad Ardhita Hafidz Zain undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.